Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Salsabila Marsha. Di sini aku mau presentasi tugas akhir aku di mata kuliah Analisis Sistem Informasi. Dimana di sini aku itu buat tentang sistem informasi laboratorium. Oke, selamat menyimak, disimak juga apa-apa. Nah, di PPT ini nanti bakal nampilin gambaran bisnis proses, statement of purpose, analisis kebutuhan, identifikasi, decomposition diagram, entity relationship diagram, sama design interface. Yang pertama ada gambaran bisnis proses. Nah, di silabo ini bisa dipakai oleh 4 user. Yang pertama ada perawat, terus staff lab, yang ketiga ada petugas lab, dan yang keempat ada kepala lab. Nah, kemudian di silabo ini juga ada 6 menu utama, yaitu ada pendaftaran pasien, manajemen pemeriksaan lab, stok reagen, data penerimaan pasien, cetak atau input hasil pemeriksaan, dan pelaporan. Kemudian ada statement of purpose-nya. Sistem informasi ini bertujuan buat mengelola data pelayanan tes laboratorium, mulai dari penerimaan pasien berupa data pelayanan lab dan detail pemesanan. Kemudian nanti bakal menghasilkan 4 laporan. Yang satu yaitu hasil pemeriksaan lab buat pasien, dan yang 3 seperti laporan pendapatan, rekap pelayanan lab, serta rekap data kunjungan pasien itu buat kepala labnya. Kemudian analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini kan ada 2 ya, analisis kebutuhan fungsional sama non fungsional. Nah, yang fungsional itu yang pertama, sistem harus mampu digunakan untuk mengelola data laboratorium RS. Sistem harus dapat digunakan untuk mengelola transaksi yang ada di laboratorium RS. Dan yang ketiga, sistem harus mampu mengelola data pasien laboratorium RS. Kemudian di analisis kebutuhannya yang non fungsional itu ada operasional. Operasional itu seperti kapasitas RAM. Misal untuk silabo ini mungkin diperlukan 256 GB. Kemudian mungkin minimal udah Windows 7 Ultimate, kemudian memiliki hard disk paling nggak 15 GB, printer, dan lain-lain. Kemudian untuk keamanan itu silabo ini dilengkapi dengan penguncian dari awal, yaitu pengguna diperlukan password dan ID untuk masuk ke silabo ini. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai seenaknya gitu. Terus di silabo di tempat yang dipakai buat menjalankan silabo ini paling nggak harus ada CCTV-nya, karena bahaya banget kan kalau sampai data pasien atau data laporan ini dicuri sehingga ada terjadi penyelewengan data. Kemudian ada untuk informasinya, maksudnya itu seperti panduan ya. Ini silabo bisa mungkin nanti ada buku manual pakainya dan perawatan silabonya sendiri. Kemudian di identifikasi, ketutupan. Nah, ada identifikasi data, ada 6, yaitu identitas pasien, data pendaftaran, pelayanan lab, dan pelayanan lab
lab, data pemesanan, serta yang ketutupan itu hasil pemeriksaannya. Kemudian ada identifikasi informasi, ada 4 ya, seperti yang tadi aku bilang, hasil pemeriksaan, peta pelayanan lab, pendapatan, serta laporan rekap kunjungan pasien. Wah, ketutupan lagi nih. Oke, decomposition diagramnya ini kayak gini ya. Ini aku bikinnya yang konteks diagram. Lanjut ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di ini apa, ERD-nya ini ada 4 entitas. Yang pertama ada pasien, staf lab, petugas lab, dan kepala lab. Pasien punya 6 atribut, yaitu nama, tanggal lahir, nomor RM, umur, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian pasien itu berelasi dengan staf lab. Nah, relasinya tuh mendaftar. Di mendaftar sendiri ini punya 4 atribut, menghasilkan 4 atribut, yaitu nomor order, tanggal pemeriksaan, tanggal pendaftaran, sama pembayaran. Kemudian di staf lab itu berelasi dengan petugas lab, dan relasinya itu adalah menyerahkan. Yang diserahkan itu apa? Pelayanan pemeriksaan lab, identitas pasien yang udah daftar tadi kan. Kemudian terus petugas lab itu berelasi juga dengan pasien. Relasinya itu memeriksa sampel ya. Itu yang ketutupan atributnya. Yang memeriksa itu adalah laporan hasil lab. Oke. Terus kemudian di staff lab itu berelasi dengan kepala lab. Nah, diolah data lab ini menghasilkan 3 laporan, yaitu rekap pelayanan lab, rekap kunjungan data pasien, dan laporan pendapatan. Kemudian ada desain interface. Desain interface ini aku buat pakai Balsamiq mockup ya. Yang pertama, ini halaman awal kalau login di Silabo itu kita harus ngisi ID user dan passwordnya. Terus aku kasih tanggal. Kenapa? Karena ya kayak sekarang tuh kayak sering-sering lupa tanggal gitu. Enggak ding, itu aku ding. Terus ada pendaftaran pasien. Ini menu pendaftaran pasien. Dibedakan ya pasiennya antara pasien dari dalam RSX dan dari luar RSX. Kemudian diisi itu formulirnya. Kemudian yang di bawah itu ada jenis pemeriksaan laboratorium yang ada nanti, jadi kayak dipilih gitu. Tapi maaf nih kalau salah, aku searching soalnya guys. Kemudian ada manajemen pelayanan lab. Di sini tuh ada 2 submenu. Yang pertama input jenis pelayanan lab, hapus jenis pelayanan lab. Nah, ini untuk input itu kayak bisa cari gitu apa, bukan cari, itu bisa memasukkan jenis pelayanan jenis pemeriksaan baru. Kemudian bisa juga buat ngehapus jenis pelayanan lab. Mungkin dihapus karena lab udah nggak mampu menyediakan reagen atau hal-hal kendala lainnya gitu, jadi makanya dihapus. Kemudian ada apa ini? Stok reagen. Stok reagen ini buat nge-update jumlah reagen yang ada di lab. Terus nanti kalau misalnya sudah limit atau sudah tinggal dikit, nanti ada pemberitahuannya tuh kayak gitu. Total amount of reagen X is limited. Nah, ini terus. Kemudian lanjut ke apa ini?
data penerimaan data penerimaan pasien, bukan data penerimaan pasien, itu tipe ya. Itu sebenarnya hasil pemeriksaannya, hasil pemeriksaan lab. Jadi itu kalau hasil pemeriksaan tuh dari petugas lab, kalau udah selesai ngambil sampel, udah selesai periksa di lab, kemudian itu si petugas lab itu bisa input hasil pemeriksaannya di silabo, kemudian dicetak untuk diberikan kepada staf labnya ya. Staf labnya kemudian ngasih ke pasien yang bersangkutan. Kemudian nah ini data penerimaan pasien. Jadi ada data siapa pasien yang berkunjung pada hari itu gitu. Kemudian untuk pelaporan ada 3 sub menu, yaitu rekap pelayanan lab per bulan, sama rekap pendapatan. Sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau nggak lancar atau kurang oke lah. Maaf juga kalau ada salah kata ya. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan pokoknya buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.